Spotify. Selamat datang kawan semua, kita jumpa di hari bahagia. Mari bersama satukan rasa, salam satu langit dari kita. Pasang tali kama, naikkan saja. Gerakkan tanganmu, angkat kepala. Kita bersama, mainkan saja. Nikmati dunia di langit yang sama. Kalah menang itu biasa. Kita di sini mencari saudara. Kalah menang itu biasa. Kita di sini mencari bahagia. Kalah menang itu biasa. Ayo nikmati, mainkan saja. Kalah menang kita saudara. Ucapkan kata salam satu langit untuk semua. Halo sobat layangan, sekarang kita lagi bersama tim Joksin. Tim Joksin ini Cak Nur ini salah satu empunya. Dan di sini dia mewakili layar-layarnya ada siapa aja, Bung Cak Nur? Ya, jadi terima kasih. Salam satu langit buat pelayang-pelayang di Indonesia, khususnya teman-teman di Tangerang. Hari ini kita berpartisipasi dalam ulang tahun komunitas Kaleng Rombeng ke satu apa kedua ya? Ke satu. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses buat komunitas Kaleng Rombeng. Tetap semangat dan selalu eksis di dalam dunia perlayangan. Hari ini kita berpartisipasi, diundang oleh komunitas Kaleng Rombeng. Kita menurunkan ada 4 player. 4 player ini berasal dari 4 wilayah yang berbeda. Jadi 4 wilayah? 4 wilayah yang berbeda. Jadi yang pertama Nevan itu player Joksin dari Tangerang. Terus kemudian kita ada Prima, itu Jakarta. Joksin Jakarta. Terus kemudian ada Udi, itu Joksin Madiun. Madiun dari aslinya Cak Nur juga ya? Iya. Terus kemudian ada Rizal. yang terakhir si Rizal, itu Joksin Bandung. Yang saya tekankan di sini, kita hadir di sini untuk berpartisipasi. Jadi menang atau kalah itu bukan hal yang mutlak. Jadi yang penting kita bisa silaturahmi di sini, kita ketemu teman-teman pelayang dari Tangerang, dan kita bersama ngopi bareng. Cak Nur, aku mau tanya-tanya nih. Iya. Belasan Joksin yang terbaru itu apa aja nih sekarang nih? Formulanya apa? Ya. Jadi tradisi dalam Joksin itu produksi 2020, dijualnya tahun 2021. Oh, jadi setahun kemudiannya baru dijual gitu dijual. ya?
kemudian kita produksi yang 2021 dijual 2022. Sekarang ini ya. Nah, yang sekarang baru dirilis itu triple X merah. Ya, jadi yang produksi 2021 awal itu kita jual di 2022 ini triple X merah. Ini matot impor hijau. Ada serbuk tembaga dan serbuk peraknya. Tapi aku nggak bisa lihat teksturnya ya di sini bungkus. Iya. Kapan-kapan aku ini Iya, tes. ini warnanya warna gold. Nah, terus kemudian yang kita keluarkan juga ada triple X warna kuning. Warna kuning itu Indaji 020. Molor. Ya. Itu yang kita keluarkan di 2022. Terus kemudian nanti ada triple X biru sama triple X ungu. Itu semuanya akan kita keluarkan di 2022. Terus kita punya ada 4 varian. Ini yang diproduksi 2022 ini. Oh iya. Ada Rawaronte. Berarti ini sekarang udah bisa diperjualbelikan? Belum juga? Oh belum. Ini rencana mungkin akan kita keluarkan di 2022 akhir atau 2023. Jadi memang, nah sekarang yang kita pakai turun ini adalah yang produk-produk terbaru ini. Jadi ini yang 4 ini masih proses produksi. Jadi baru sampel-sampel aja. Jadi ada Bang Jago, kemudian ada Rawaronte, King Monster dan Black Monster. Semuanya adalah bahan matot hijau grade A. Jadi setingkat lebih tinggi di atasnya Green Monster. Oh iya. Kalau Green Monster itu hanya matot hijau impor, kalau ini matot hijau impor grade A. Nah, ini yang membedakan nanti adalah aplikasinya, kemudian teksturnya dan ukurannya. Kayak misalkan King Monster ini 023. Nah, ini sasak padi. Ini juga Black Monster ini 023 juga. Ini sasak. Kalau ini Rawaronte ini 023 tapi halus. Nah, kemudian kita ada Bang Jago. Ini 022. 022 dia lebih ke... Tapi yang ini Bojo Gala ini sudah, masih ada nggak nih? Masih ada. Ini produksi 2020, sudah dijual 2021. Canur apa namanya? Canur nih keluarannya lama-lama itu ya, aku lihat sih nama gelasnya tuh nyeleneh di Bojo Gala, Bang Jago, terus aku nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Jadi begini, itu strategi marketing kami, karena Joksin selalu berusaha untuk tampil berbeda. Jadi gelasan itu adalah sebuah karya seni. Iya benar. Nah, karya seni itu harus kita istimewakan. Makanya semua produk Joksin, dari pemilihan nama, dari pemilihan gambar, itu semuanya sudah kita rancang dengan matang. Jadi gambar-gambar Joksin yang sudah ada sampai sekarang, itu gambarnya aja kita sudah beli. Terus kemudian kita menggunakan tim desain yang berbayar juga. Nah, karena kita tahu Joksin dari awal berdiri kita sudah menggunakan hak paten. Jadi semua produk itu labelnya kita patenkan. Makanya saya mengimbau kepada teman-teman, janganlah kita memasukkan produk. Tidak hanya Joksin, semua produk gelasan layangan tolong jangan dipalsukan, karena kasihan mereka sudah memikirkan hasil karyanya yang kemudian dibajak begitu saja. Itu pemakainya jong juga lagi, dapat yang KW. Itu yang harus. Cara menghindarkannya gimana tuh Kak? Sebenarnya mudah. Jadi kita yang paling gampang adalah mendaftarkan merek kita secara resmi. Kalau kita misalkan belum ada anggaran untuk mendaftarkan merek ke hak cipta, ke HAKI, kita bisa mendaftar di kelurahan atau kecamatan. Kita ikut sebagai UMKM di situ. Dengan begitu kita sudah terdaftar di lingkungan. Jadi kalau kita ada yang memalsukan, kita bikin laporan polisi, kita sudah punya surat. Iya benar. Surat UKM dari kelurahan paling tidak. Dipidanakan juga ya. Ya, itu arahnya pemalsuan. Ya. Oke.
Joksin kan saya akui udah bagus ya, cuman masih kalah pamor nih sama apa merek-merek lain. Nah, strategi biar ngangkat ini gimana Om? Gini ya, saya dalam memproduksi gelasan ini saya tidak melihat gelasan lain. Yang terpenting bagi Joksin adalah berkarya, menghasilkan produk yang berkualitas. Itu saja yang kita pikirkan. Kita nggak memikirkan yang lain-lain. Nah, nanti biarkan para pelayang itu yang akan menilai. Kenapa produk Joksin bisa mahal? Kenapa produk Joksin harganya di atas rata-rata? Nah, kalau kita bicara harga, pasti kita bicara kualitas. Itu yang kita pikirkan itu. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana untuk mengimbanginya, kita ingin mengalir begitu saja seperti air. Jadi kalau kita lihat di lini masa media sosial, kita biasa aja. Tapi mutu tetap dijaga ya. Nah, itu yang paling utama. Ini dia player Joksin. Kalau yang sana sih player merangkap YouTuber dari Jakarta ya. Lagi direkam juga. Dua player Joksin. Ini sebelah kiri ini si Rijal sama Udik. Kalau Mas Udik itu aslinya dari mana? Madiun, Jatim. Oh, dari Madiunnya malah. Oh, berarti ini pemain andalannya Joksin ini Mas. Iya. Kalau Rijal ya di sini. Di Bandung apa di Bogor sih? Di Bandung. Di Bandung ya. Berarti Joksin itu setiap kota hampir ada ya. Iya. Nah, untuk motivasinya Kang Udik, Mas Udik nih. Sambil silaturahmi aja ke sini. Sambil nungguin acara berikutnya aja. Oh iya, jangan-jangan ke Joksin mau bikin acara di sini ya. Iya. Itu udah pasti nggak Mas Udik kalau bikin di sini? Belum masih juga. Nunggu cuaca. Oh iya. Biar cuacanya stabil dulu. Sebagai pemanasan ya, yang tadi sebagai pemanasan untuk menjadi besar nanti itu tanggal 2023 ya. Ya mudah-mudahan di sana nanti kita ada hoki. Untuk di belakang yang lain kita juga sama lain teman-teman di sini. Walaupun kita bersyukur bisa bergabung di event ini. Sukses selalu buat teman-teman dari Kaleng Rompeng yang udah ngadain acara yang keki ini. Nah, Tanya prediksi dulu nih dari perwakilan Jakartanya Joksin. Apakah si Udik ini dari Madiunnya ya? Gimana permainannya? Udik salah satu joki cukup terbaik lah di Madiun. Dia termasuk andalannya Joksin juga ya. Khususnya daerah Madiun. Iya. Dia juga udah lama juga belajar sama AUTC. Iya, masih kejar layangan ya, kiri ya. Sebelah kanan awal masih kejar. Kita tunggu dengan wasit ya. Ya. Kita lihat. Apa yang terjadi? Dapat Udik. Di slot keduanya Udik masuk. Tapi aku perhatiin Udik itu mainnya terlalu aktif banget tadi. Iya. Yang pertama nggak begitu aktif banget tadi. Belum hafal anginnya. Oh iya. Ini udah tahu anginnya. Berarti udah pertama nyetel dulu ya. Iya. Yang keduanya jos. Lanjut terus ya Udik. Iya, Bang. Lawan siapa di sana? Kisut ya? Kisut. Lawan Kisut beta. Ada jawab kita tegalan layangannya. Jal, tadi gue inget slot pertama lu pakai sehat sih. Iya. Oh. Kurang hoki pakai seot. Tapi gue suka ngeliat lu malah pakai suka sebenarnya. Ayo Rijal terus ya. Iya. Tapi Rijal nanti untuk selanjutnya tetap sukai terus aja ya. Sukai aja lah. Sukai terus. Nih sukanya Rijal yang tadi menang. Sukanya ya, kelihatannya sih sederhana tapi elegan.
Halo broku, gue mau tanya sama lo nih. Tim Joksin yang masih masuk tuh si Rizal sama kalau tadi kesalahan si Rizal dia pakai seot. Nah, keduanya pakai Sukhoi Jos. Nah, kalau si Udik belum tahu lokasi. Dia baca adaptasi, keduanya ada Jos, aktif banget mainnya kan? Ngebaca dulu. Nah, untuk kedepannya nih permainan Udik kayaknya udah Ya ini ya, kalau saya sih optimis Udik sama Rizal bisa lah ke 4 besar gitu. Cuman yang namanya layangan ini apalagi satu nyawa ya, ini nggak bisa diprediksi ya. Kalaupun juara itu ya hoki lah. Tapi gue dengan melihat permainan Rizal sama Udik, tapi emang gue yakin juga sih Oh pasti, karena mereka banyak benar pemain berpengalaman di daerahnya masing-masing ya. Rizal di Bandung, si Udik di Madiun itu cukup berpengalaman dan cukup dikenal lah di daerahnya masing-masing. Dan juga dia di slot kedua nggak mungkin coba-coba lagi nih Rizal sama Udik. Iya. Ya kan? Ayo broku, sukses ya. Siap. Sayang Anda belum beruntung. Yo, selesai sudah acara ulang tahun anniversary Kaleng Rompeng yang ke-1. Tadi lihat-lihat pertandingannya Kak Nur ya. Tertarik sama permainannya siapa? Ya. Selain jokinya Joksin ya. Ya, jadi terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para juara turnamen layangan aduan dalam rangka ulang tahun Kaleng Rompeng pertama. Saya melihat semuanya bagus-bagus, tekniknya jago-jago. Kalau misalkan memang disuruh memilih satu, memang agak berat ya. Karena bermain layangan itu tidak hanya faktor dari gelasan atau layangan atau Skill juga mendukung juga ya. atau kemudian kemampuan. Jadi semuanya itu memang harus mix antara 4 itu menjadi satu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga dengan munculnya jawara-jawara ini akan semakin berkembang biak untuk dunia layangan di tanah air kita. Ya Nur, aku mau tanya. Ya. Katanya sih dengar-dengar Chandra mau ngadain juga di Joksin yang uluran di sini. Ya. Jadi hari ini memang kita sekalian survei. Iya, survei lokasi ya. Survei lokasi. Memang untuk tempat sudah layak untuk teknik uluran. Tapi memang, tadi udah ada yang terbukti main uluran kan sampai tinggi. Ya, hanya satu kendala di sini mengenai parkir mobil. Karena dalam event Joksin itu selalu pesertanya itu dari mana-mana dan rata-rata pakai mobil. Nah, mungkin bisa ada perbaikan atau bisa diupayakan bagaimana fasilitas untuk mobil, parkir mobil itu bisa lebih luas lagi. Nanti PR-nya Kaleng Rompeng ya. Iya. Tapi ya kalau di lokasi lombanya sih udah memadai Sudah ya. sangat memadai. Ya. Anginnya juga Jos ya. cukup bagus. Memang kalau kita melihat di siang hari memang agak hilang-hilang, tapi menjelang sore sudah mulai normal lagi. Nih ngomong-ngomong, Ya. tim aku kan tim sabun. Ya. Dapat juara 2, 3, 4 itu tim sabun tim saya. Nah, aku juga mau nanti dapat slot di acara Joksin. Ya, pasti nanti kita siapkan. Aku nanti berkabar ya dari WA Kak Cak Nur. Ya. Terima kasih Cak Nur. Sukses buat Joksinnya. Ya. Salam satu langit untuk semua.